Hai guys, balik lagi sama gua Valdi di Komunikasi Studio. Kali ini gua coba membahas tentang film Contagion dan korelasinya dengan kondisi COVID-19 sekarang. Akan tetapi, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Kowloon is the most densely populated area in the world, and Hong Kong is a harbor. It's going to spread. Hong Kong is sending us blood samples. Film Contagion yang rilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Steven Soderbergh belakangan ini meraih perhatian dari publik kembali. Meski sudah hampir satu dekade yang lalu, film ini disinyalir memiliki kemiripan dengan kondisi merebaknya wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sekarang. Film Contagion sebetulnya bukan satu-satunya film dengan tema penyebaran wabah virus mematikan pertama yang pernah dibuat. Ada judul-judul lain dengan tema yang sama seperti film Outbreak tahun 1995, The Flu tahun 2013, dan Containment tahun 2015. Belum lagi jika kita bicara beberapa film pandemi virus lain yang membawa wabah penyakit sejenis zombie seperti World War Z, I Am Legend, atau Train to Busan, maka akan banyak sekali deretan film-film bergenre seperti ini. Sebenarnya, film Contagion sendiri terinspirasi dari pandemi virus yang sudah ada sebelumnya, yakni seperti flu Spanyol atau Spanish flu yang terjadi di tahun 1918, wabah SARS di tahun 2003, dan pandemi flu di tahun 2009. Akan tetapi, setelah menonton film yang mungkin sempat terlupakan ini, memang didapatkan cukup banyak kesamaan antara alur film dengan kondisi real yang dialami saat ini akibat pandemi wabah COVID-19. Tapi hati-hati buat yang belum nonton, karena akan ada konten berbau spoiler. Beberapa kesamaan. Yang pertama, penyebaran berasal dari kelelawar dan babi. Hal ini secara eksplisit bisa kita temukan di akhir cerita. Dikisahkan bahwa ada sebuah bulldozer yang merubuhkan pepohonan hingga beberapa kelelawar yang hidup di atasnya pun menyingkir dan mencari tempat nongkrong yang baru. Salah satu kelelawar itu bertengger di sebuah pohon pisang dan memakan buahnya. Lalu ia terbang ke sebuah peternakan babi dan tak sengaja menjatuhkan sisa pisang yang ia makan. Pisang yang jatuh itu pun dimakan oleh salah satu babi yang ada di peternakan. Babi-babi di peternakan tersebut kemudian disiapkan oleh salah satu restoran untuk dijadikan makanan. Salah satu chef yang ada di sana memberisikan babi-babi yang sudah siap dimasak. Dan chef itu pun berfoto dengan Beth Emhoff yang diperankan oleh Gwyneth Paltrow tanpa sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu. Dari sinilah Beth pun menjadi salah satu pasien pertama yang menjadi perantara penyebaran virus ini ke seluruh dunia. Secara kebetulan, virus corona kali ini pun diduga kuat ditularkan oleh orang-orang Wuhan yang suka memakan daging-daging kelelawar yang memang tersedia di pasar-pasar tradisional mereka. 2. Penyebaran pertama diawali dari Asia dan menjadi pandemi global. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasannya COVID-19 ini muncul pertama kali di Wuhan, salah satu kota di daratan Republik Rakyat Cina. Lalu dari Wuhan inilah kemudian menyebar wabah mematikan tersebut ke seluruh dunia hingga menjadi global pandemic. Hal yang mirip di film Contagion ini, di mana pada awalnya virus bermula di Hong Kong, Asia. Hong Kong ini dulunya adalah bagian dari daerah Cina juga, namun sempat diserahkan kepada Inggris pada akhir Perang Opium. Restoran tempat Beth Emhoff makan dan tertular pertama kali ada di Hong Kong. Lantas semenjak dia menularkannya ke berbagai orang yang ditemuinya, virus MEV1 yang ada di film ini menjadi tersebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadikannya global pandemic. 3. Penyebaran virus melalui adanya kontak fisik. Di awal-awal film ini, sutradara Steven Soderbergh telah memberikan visual yang sangat bagus akan kemungkinan penularan virus melalui kontak fisik secara langsung maupun melalui sentuhan dari benda-benda yang pernah disentuh oleh si penderita. Seperti montase di awal film, para pemain yang mulai terjangkit virus menyentuh benda-benda di sekitarnya seperti credit card, map, tiang di dalam kereta, gagang pintu, tombol lift, gelas, dan memeluk keluarganya hingga akhirnya semua yang terkontak dengan itu pun tertular virus ini. Begitupun penularan dari COVID-19 saat ini bisa ditularkan melalui kontak fisik secara langsung dengan carrier atau orang yang membawa atau orang yang terjangkit dengan virus ini, maupun dengan menyentuh apa yang pernah disentuh oleh orang-orang yang terjangkit itu tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. 4. Gejala-gejala yang sama terjadi pada korban terjangkit.
Gejala-gejala yang ditampakkan pada scene-scene awal film Contagion menunjukkan orang yang terjangkit mulai berkeringat, pusing, batuk, bersin, dan mengalami demam. Namun pada pertengahan film disebutkan adanya orang-orang yang membawa virus ini dengan kondisi asimptomatik atau tidak menunjukkan adanya gejala-gejala sakit. Any ideas what that might be for this? How fast it multiplies depends on a variety of factors. The incubation period, how long a person is contagious. Sometimes people can be contagious without even having symptoms. We need to know that too. Termasuk bagaimana seseorang yang memiliki imunitas atau daya tahan tubuh yang tinggi seperti Mitch, suami dari Beth Emhoff, tidak tertular atau virus tersebut tidak membahayakan lagi baginya. Gejala-gejala yang sama juga terjadi pada penderita COVID-19. Bahkan sebagian besarnya bisa jadi adalah pasien asimptomatik. Sebagian lainnya adalah pasien dengan tingkat imun yang tinggi sehingga virus tak mampu bertahan lama dalam tubuhnya. 5. Terjadinya panic buying di tengah masyarakat. Saat pandemi mulai terjadi, maka banyak orang yang sangat khawatir tentang kondisinya dan keluarganya masing-masing. Maka panic buying pun bisa terjadi. Ini pun kita alami secara nyata di depan mata. Banyak orang hari ini yang berebut beli masker, hand sanitizer, stok persediaan makan, dan lain sebagainya. Di film Contagion juga digambarkan adanya panic buying dengan efek yang sangat parah, berakibat pada penjarahan pada toko-toko maupun apotek. Jesus. 6. Dokter-dokter yang tewas karena wabah ini. Salah satu tokoh dokter di film ini, Dr. Ellie Hextall, sempat bereksperimen dalam upayanya menemukan vaksin bagi MEV1. Setelah ia menjadikan dirinya sendiri sebagai bahan percobaan, Dr. Hextall mengunjungi ayahnya yang juga seorang dokter dan sedang terpapar virus MEV1 untuk menguji keampuhan vaksin yang ia buat. Diceritakan pada adegan ini bahwa ayah dari Dr. Hextall ini tertular virus akibat memaksakan diri untuk merawat pasien yang terkena MEV1. Oh, Dad. You're here because you stayed in your practice treating sick people after everyone else went home. You took that chance. You took that chance every day. Begitupun dengan Dr. Erin Mears yang diperankan oleh Kate Winslet yang harus meregang nyawa akibat virus tersebut. Hal ini mirip beberapa kejadian di Indonesia sendiri khususnya, di mana beberapa dokter dengan usia sudah lanjut tetap menangani COVID-19 dan akhirnya malah tertular virus itu sendiri, bahkan meninggal. Salah satunya adalah Dr. Joko Yudo Joko, SPB, salah satu dokter senior lulusan Universitas Indonesia. Semoga Allah menjadikan kepergian beliau dan dokter lainnya sebagai husnul khotimah. 7. Adanya kondisi lockdown, serta diliburkannya sekolah, kantor, dan ditutupnya tempat ibadah. Tak hanya pemandangan yang langka terjadi di negeri kita ketika tempat-tempat ibadah, perkantoran, dan sekolah harus ditutup sementara. Dalam sebuah montase sederhana, film Contagion ini menyajikan kondisi yang sama persis. Government officials are reporting the closing of Mondale Elementary School in suburban Minneapolis in response to the recent outbreak of a still unknown disease that has so far taken the life of a school nurse and 3 students. 8. Proses penanganan pasien yang mengharuskan menggunakan pakaian pelindung atau APD serta proses penguburan mayat yang secara khusus. Kita semua tahu bahwa jenazah orang yang terinfeksi COVID-19 harus dikuburkan dengan prosedur khusus. Ini pula yang digambarkan dalam film Contagion. Ketika para korban MEV1 mulai berjatuhan, maka proses penguburan khusus pun dilakukan. Bahkan dalam film ini, mereka dikubur secara massal, saking banyaknya yang meninggal. Dan itu pula yang terjadi di New York. Ketika COVID-19 ini menyebar, maka banyak sekali orang-orang yang harus dikubur dengan massal. Meski film ini memiliki banyak kemiripan dengan kondisi saat ini dan menggambarkan sebuah cerita yang dekat dengan realitas serta benar secara pendekatan sains, namun film ini tidaklah istimewa dari segi cerita dan alurnya. Banyak sekali potensi-potensi cerita menarik yang tidak dikembangkan lebih mendalam di film ini. Penulis skenario dalam film ini tidak mengolah kemungkinan-kemungkinan dramatis lain yang bisa benar-benar meneteskan air mata atau yang membuat emosi penontonnya bergejolak. Padahal, andai film ini dibuat sekarang based on kondisi yang ada saat ini, maka gue yakin film ini akan sangat bagus. Memang beberapa part drama dalam film ini sudah disinggung serta memang ada kesamaan dengan yang kita rasakan sekarang. Namun, banyak hal dramatis lain yang tak tergarap.
Akan sangat menarik bila film ini bisa dibuat dengan referensi kenyataan saat ini. Misalnya saja, kejadian di awal penyebaran virus corona yang dianggap hoax. Perjuangan sang dokter mencegah ini menjadi endemi di negaranya, namun terlambat. Bagaimana sebagian orang tanpa mempedulikan akibat jangka panjang tetap ingin keluar dari Wuhan untuk menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana sebagian rakyat Wuhan yang tak ingin terinfeksi sendiri mencoba menularkannya ke orang lain. Bagaimana ketika physical distancing diberlakukan, keluarga dipisahkan, teman dijauhkan, dan hal-hal yang dulunya dianggap bukan masalah besar, sekarang terasa begitu berharga. Bagaimana hubungan orang tua dan anak menjadi lebih akrab dengan adanya kebijakan work and study at home ini, di mana sebelumnya komunikasi keduanya mungkin pernah renggang akibat kesibukan masing-masing. Bagaimana pula banyak yang terkena dampak ekonomi karena usahanya menurun drastis hingga berakibat pada PHK sejumlah karyawan. Bagaimana kondisi chaos yang bisa lebih parah terjadi dengan merebaknya panic buying di tengah masyarakat, serta kepanikan yang terjadi akibat kaburnya pasien terinfeksi virus berbahaya, dan masih banyak hal lain yang sangat menarik untuk bisa diangkat secara dramatis. Namun sayang tak dioptimalkan oleh penulis skenarionya di film ini. Maka dari itu, nilai 7 dari 10 lebih fair bagi gua dalam menimbang film Contagion ini.